warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Nurul Fatwa SPD. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Pelawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan hasil praktik baik yang telah saya lakukan mengenai pembelajaran diferensiasi pada muatan pelajaran IPA berbasis TIK bersama murid saya di kelas 6 tahun pelajaran 2023-2024. Setiap murid pasti memiliki minat, motivasi, gaya belajar, dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Hal tersebut juga terjadi pada murid-murid kelas 6 di SD Negeri 2 Pelawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada tahun pelajaran 2023-2024, saya mendapatkan tugas mengajar sebagai wali kelas 6 di SDN 2 Pelawangan. Murid-murid kelas 6 SDN 2 Pelawangan berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, serta memiliki karakteristik, minat, dan gaya belajar yang beragam. Keberagaman karakteristik murid kelas 6 diantaranya terdapat murid yang aktif, ramah, mandiri, kreatif, senang bekerja sama dalam kelompok, suka mencoba hal yang baru, dan suka berkarya. Namun, ada pula murid yang pemalu saat pembelajaran berlangsung, suka mengganggu temannya, dan ingin selalu diperhatikan. Berdasarkan keberagaman karakteristik murid tersebut, maka guru hendaknya bisa menciptakan inovasi pembelajaran dengan memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan minat, profil belajar, dan kesiapan murid, sehingga kebutuhan belajar individu setiap murid dapat terpenuhi. Inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu pembelajaran dasi berbatik. Pembelajaran dasi berbatik merupakan akronim dari pembelajaran diferensiasi berbasis TIK. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran diferensiasi diimplementasikan berbantuan media pembelajaran berbasis TIK seperti PowerPoint interaktif, Quizzes, serta Canva. Sebelum pembelajaran, saya telah merancang media pembelajaran PowerPoint interaktif. Tampilan pada PowerPoint interaktif ini dirancang seperti tampilan pada game, di mana terdapat fitur-fitur menu yang terdiri dari menu kompetensi, materi pembelajaran, video, dan soal-soal. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, saya membuat soal-soal menggunakan Quizzes yang nantinya akan saya gunakan untuk asesmen diagnostik kognitif. Untuk mengetahui minat dan gaya belajar murid, saya telah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan wawancara maupun pengamatan langsung ketika proses pembelajaran di kelas. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif dapat diketahui bahwa terdapat 10 siswa yang bergaya belajar visual, kemudian ada 5 siswa yang bergaya belajar auditori, dan 5 siswa yang bergaya belajar kinestetik. Sedangkan untuk mengetahui kesiapan belajar dalam memahami materi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, saya melaksanakan asesmen diagnostik kognitif kepada murid dengan memberikan soal-soal pada Quizzes paper mode. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif, dapat diketahui bahwa terdapat 6 murid yang paham utuh, 10 murid yang paham sebagian, dan 4 murid yang belum paham terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya, saya membagi kelas menjadi 4 kelompok, yaitu 2 kelompok bergaya belajar visual, 1 kelompok bergaya belajar auditori, dan 1 kelompok bergaya belajar kinestetik. Nantinya, masing-masing kelompok akan berkolaborasi dengan konten ajar yang saya berikan, dan mereka mampu menumbuhkan rasa kerjasama dalam melakukan diskusi untuk membuat produk terkait materi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan.
Hal yang pertama saya lakukan sebelum memasuki kelas adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman bagi murid-murid saya, yaitu menjalin kedekatan dengan murid-murid saya dengan melakukan pembiasaan menyambut mereka sebelum memasuki kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, semua murid saya libatkan untuk menyusun kesepakatan kelas. Mereka menuliskan keinginan yang mereka harapkan ketika nantinya melakukan kegiatan pembelajaran. Kesepakatan kelas ini diharapkan mampu menumbuhkan komitmen bersama antara murid dan guru selama proses pembelajaran. Nah, anak-anak, sesuai kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya, anak-anak kelas 6 Oke, sip. Pada saat saya menjelaskan materi yang ditampilkan pada LCD proyektor, semua murid dapat mengakses materi tersebut pada PowerPoint interaktif yang ada pada Chromebook masing-masing kelompok. Setiap kelompok difasilitasi masing-masing satu Chromebook. Untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar visual, saya telah menyediakan gambar-gambar yang menarik pada media PowerPoint interaktif. Untuk memfasilitasi murid bergaya belajar auditori, saya juga telah menyediakan video pembelajaran dengan animasi dan efek suara yang menarik yang bisa diakses murid pada media PowerPoint interaktif. Untuk murid dengan gaya belajar kinestetik dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah untuk melaksanakan pengamatan terkait materi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Berkembangbiak dengan cara tunas adventif. Ini ada tumbuhan pisang berkembang biak dengan tunas. Lihat ke situ, ada pohon sukun. Oh iya, itu pohon sukun. Berkembang biak dengan cara tunas adventif. Pada kegiatan diskusi kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan tugas yang berbeda, yaitu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kelompok bergaya belajar visual dapat membuat produk atau karya berupa infografis menggunakan media Canva. Kelompok bergaya belajar auditori dapat membuat karya atau produk berupa video podcast berdurasi pendek terkait materi. Kelompok bergaya belajar kinestetik dapat membuat produk atau karya berupa poster mengenai materi perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Satu kakak tinggal. Apakah ada yang ingin bertanya? Tumbuhan di sekitar kita yang tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi selain stroberi adalah rumput teki. Pada akhir pembelajaran, murid mengerjakan soal evaluasi yang dikerjakan melalui quizzes paper mode. Saya menyeken jawaban setiap murid dan dapat diketahui bahwa hasil evaluasi ini sangat memuaskan. Banyak murid yang mendapatkan nilai di atas KKM. Setelah mengerjakan soal evaluasi, murid melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan pada papan perasaan, sehingga guru bisa memberikan feedback terhadap murid dan bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi memang sangat diperlukan dalam penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, sangat mendorong siswa-siswinya untuk lebih belajar giat, lebih memahami materi yang disampaikan. Menurut saya, pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Silvi sangat menarik, sangat kreatif dan inovatif bagi siswa karena menggunakan media digital yang sangat sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga menggunakan sistem pembelajaran diferensiasi di mana sesuai dengan kebutuhan siswa dengan berbagai macam gaya belajar siswa. Perasaan saya senang, menarik dan mudah dimengerti. Saya menjadi paham materi yang diajarkan guru. Ajeng, di rumahmu ada tanaman apa saja? Ya, ibuku menanam pohon pisang dan sukun. Kalau aku kunyit sama jahe. Oh, pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas,
sedangkan pohon sukun berkembang biak dengan tunas adventif. Berdasarkan pembelajaran yang telah saya laksanakan, yaitu pembelajaran diferensiasi berbasis TIK, saya akan terus berusaha untuk menjadi guru yang inovatif dengan menciptakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Saya juga akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan dalam pembelajaran kepada rekan-rekan guru, baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Saya berkomitmen akan menjadi guru yang selalu berinovasi untuk mencerdaskan murid-murid saya dan memenuhi semua kebutuhan belajar murid saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.